Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 daerah Kota Padang akan melakukan coaching. Saya sendiri Jufrizal sebagai observer dan Bu Arianti sebelah kiri saya sebagai coach dan Bu Ismawati sebelah kanan saya sebagai coachee. Kita akan melaksanakan kegiatan coaching ini dan ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama yaitu kehadiran secara penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kepada Ibu Arianti dan Bu Isma, kita persilakan untuk memulai coaching ini. Terima kasih Pak Yul. Baik Bu Risma, pada kali ini kita mau membicarakan apa nih? Hari ini kayaknya yang jadi pemikiran saya, ada beberapa guru ini kayaknya pengelolaan kelasnya kurang maksimal, kurang optimal, sehingga sulit itu anak-anaknya ribut. Oke, sebelum kita panjang lebar berbicara, pada akhir pembicaraan kita nanti kira-kira yang Bu Risma harapkan itu apa? Nanti mungkin setelah pembicaraan ini saya berharap saya mendapatkan solusi bagaimana guru saya ini, nanti beberapa orang guru ini bisa mengelola kelas dengan baik sehingga proses pembelajaran itu lancar dan aman, tidak ada ribut. Oke, maaf Bu Risma, kalau boleh tahu, Bu Risma dapat informasi dari mana ya? Kalau ada guru Bu Risma yang kurang optimal dalam mengelola kelas. Jadi gini Bu Rianti, yang pertama mungkin ada guru yang melapor nih, beberapa orang guru ya, tetangga-tetangganya kayaknya kalau dengan ibu itu beberapa orang itu ribut saja, jadi kayaknya anaknya suka keluar masuk gitu kan. Jadi dalam pikiran saya, berarti pengelolaan kelas kurang baik gitu kan. Kemudian ada lagi nih yang saya pernah supervisi kelas, jadi kayaknya betul juga sih yang dikatakan oleh rekan-rekan guru itu gitu. Berarti dapat informasi dari kiri kanan dan sudah melakukan supervisi Bu Risma ya. Jadi kira-kira menurut Bu Risma, pengelolaan kelas yang optimal itu seperti apa kalau boleh tahu? Kalau dalam pikiran saya, kalau kelas optimal itu mungkin kelasnya berjalan dengan lancar, ya itu kan, aktif kegiatannya, anak aktif tapi tidak ribut gitu, anak tidak keluar masuk gitu kan, dan dengan kegiatan aktif anak-anak tersebut mereka mendapatkan sesuatu. Jadi mungkin dengan penayangan yang bagus dari guru, cara guru, sehingga anak-anak itu tidak ada kesempatan untuk keluar masuk, mereka akan terpana melihat guru. Mungkin seperti itu yang ada dalam pikiran saya. Teladan mungkin ini ya. Iya. Kalau boleh kita tinjau lagi Bu Risma, apa yang sudah Ibu Risma lakukan dalam mengoptimalkan guru yang tidak masih kurang ini? Mungkin karena saya kepikiran itu, jadi yang mula-mula saya lakukan ini, kenapa ya saya mulai berpikir kenapa ya kok dengan ibu ini seperti itu. Lalu saya coba bincang-bincang sama guru tersebut, bincang-bincang santai sambil makan-makan gitu kan. Bu, kok kenapa ya kok ada anak-anak keluar masuk di kelas ibu dari ibu senang belajar apa tadi gitu kan. Saya mencoba menggali informasi dari guru tersebut gitu kan. Itu yang saya lakukan, dan dari jawabannya kayaknya anak tuh suka begini-begini. Terus saya tanya, ada nggak ibu membuat keyakinan kelas atau apa? Ibu baru aja pakai video nggak apa, dan ternyata tidak. Jadi saya mulai bisa menangkap gitu kan, jadi saya coba manggil guru tersebut. Sudah dilakukan ya Bu Risma ya. Kalau seandainya sudah ada pembicaraan ini, sudah adakah perubahan kira-kira? Waktu itu saya baru bincang-bincang biasa saja, saya cuma menawar-nawarkan begitu kan. Belum gitu kan, masih sekedar bicara-bicara akrab. Saya baru mencari apa penyebabnya.
dan saya lihat kayaknya guru tersebut kurang menguasai IT, itu satu. Kemudian pembelajaran itu kurang menarik. Kemudian satu lagi tidak punya komitmen di dalam kelas, sehingga kayaknya makanya anak-anak tuh suka begitu. Itu yang saya tangkap gitu kan. Lalu saya punya pikiran sepertinya ibu ini harus diberikan apa namanya itu ya, karena kita JGP saya ingin tuh sudah berbagi praktek baik seharusnya gitu kan. Kayaknya ini ibu guru ini harus kita ajarkan bagaimana membuat keyakinan kelas gitu kan. Lalu mungkin supaya lebih aktif anak-anak ini, pembelajarannya menarik bagaimana gitu kan. Mungkin itu yang mungkin saya rasa ingin sampaikan pada guru tersebut. Kira-kira ada enggak yang akan Ibu Risma lakukan kepada guru yang bersangkutan agar kinerja guru ini lebih maksimal lagi untuk pengelolaan kelas? Pertama tadi kan sudah ada pendekatan yang kayaknya udah tahu kita nih penyebabnya seperti itu. Nanti mungkin saya ini berbagi praktek baik itu saya akan kumpulkan ini beberapa orang guru gitu kan. Kita akan membuat bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang benar gitu kan, supaya anak itu terkendali gitu kan, tidak keluar masuk ribut seperti itu. Kemudian mungkin bersama-sama nanti belajar kenapa. Nanti saya insya Allah saya juga bisa nanti akan mengajarkan teman tersebut sambil mindah santai saja gitu. Yes. Ada lagi kira-kira Bu Risma? Mungkin nanti dengan kepala sekolah untuk jangka panjangnya saya beberapa orang itu saya ingin memberikan praktek baik ini secara bersamaan gitu kan. Jadi semuanya dapat. Jadi tidak hanya beberapa tidak orang satu orang saja, ya, tidak satu orang, akhirnya semua. Iya. Sehingga kelasnya itu jadinya nggak ribut, jadi optimal lah. Kondusif akhirnya untuk belajar bagi siswa ya. Kira-kira kapan Bu Risma akan melakukan rencana Bu Risma? Sepertinya secepatnya Bu Yanti, karena ya ini menyangkut pembelajaran ini kan kita ingin efektif proses pembelajaran ini berjalannya itu lancar. Dalam minggu depan mungkin akan saya coba gitu ya. Minggu depan saya sudah pendekatan dengan guru, nanti ajak mereka nanti ini ya gitu kan. Dan kayaknya terimanya bagus. Dalam minggu depan saya akan mencoba. Kira-kira dalam pendekatan ini ada nggak orang yang bisa Ibu Risma ajak untuk bekerja sama? Gitu ya, untuk dalam mungkin kami punya CGP lain yang kan angkatan sebelumnya, nanti kami bersama akan mencoba mengelola bagaimana yang kita sudah pelajari, menerapkan yang sudah kita pelajari, bagaimana kelas ini aman. Yang pertama kita punya komitmen dulu, lalu pembelajaran kita tuh haruslah menarik, itu sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai yang kita ajarkan itu gitu kan. Mungkin nanti kita adakan waktu, kita berbagi santai saja. Setelah panjang lebar kita bicara tadi tentang pengelolaan kelas yang optimal ini, Bu Risma, kalau bisa disimpulkan, menurut Bu Risma apa-apa saja yang akan Bu Risma lakukan agar tujuan Bu Risma tercapai dengan baik? Mungkin tadi seperti yang sudah kita bahas tadi Bu Yanti, kayak kan sudah tahu tadi penyebabnya ini banyaknya pembelajarannya itu medianya yang kurang baik, itu kan. Kemudian kurangnya membuat keyakinan kelas, komitmen. Maka saya simpulkan nanti saya akan mengadakan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru, akan memberikan bagaimana membuat keyakinan kelas dan bagaimana pembelajaran menarik dengan menggunakan apa. Itu yang saya dapat. Oke, terima kasih Bu Risma atas bincang-bincangnya. Lain kali kita akan berbicara lagi dan melihat ke depannya perkembangannya seperti apa. Terima kasih Bu Yanti. Setelah proses coaching ini berjalan dan kita amati, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Yanti sekarang? Terima kasih Pak Jum, saya merasa senang, merasa lega dengan adanya coach yang saya lakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menetapkan tujuan, identitas masalah, rencana, aksi ke depan yang akan dilakukan, serta
tanggung jawab yang akan dilakukan gitu. Dengan demikian saya berharap Ibu Risma bisa menyelesaikan permasalahan, solusi-solusi ke depannya bagaimana Pak Ju? Oke, oke. Jadi gitu ya Bu Yanti. Jadi memang setelah saya mengamati Ibu Yanti sudah mengikuti 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu Risma bisa paham dan mendapatkan solusi dari masalah yang menjadi beban pikiran beliau selama ini. Amin. Dari 3 kompetensi yang sudah Ibu Yanti jalankan tadi, mungkin ada menurut Bu Yanti satu kompetensi yang harus Ibu Yanti kembangkan lagi. Terima kasih Pak Ju, karena memang kita sekarang ini proses belajar ya Pak Ju Iya, ya. Yang harus saya kembangkan lagi itu yaitu memperbanyak latihan-latihan coach dengan teman-teman sejawat ataupun dengan siswa, supaya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar teman-teman yang saya coachingkan atau saya nanti bisa dengan mudah mencari solusi-solusi dari permasalahannya. Itu yang penting saya rasakan Pak Ju, bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu Arianti dan Bu Risma. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.